Renungan pada hari ini diambil dari kitab Yesaya. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Yesaya 29 ayat 13 dan 14. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan, maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Dari begitu banyak bangsa di dunia, Tuhan memilih Israel sebagai umatnya. Tidak hanya memilih lalu meninggalkannya, Tuhan lalu menuntun Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah subur luas yang disediakannya. Di dalam perjalanan menuju tanah kebebasan, Tuhan mendidik Israel dengan memberitahukan apa yang baik bagi mereka. Tuhan memberitahukan apa yang harus mereka lakukan supaya memiliki kehidupan yang baik. Tuhan juga memberitahukan konsekuensi yang harus mereka tanggung jika menyimpang dari jalan benar kehidupan yang ditunjukkannya. Setelah perjalanan pendidikan panjang selama 40 tahun dan sampai di tanah subur luas yang diberikan Tuhan, anak keturunan Yakub yang baru belajar menetap di satu lokasi tertentu untuk jangka panjang, melihat berbagai suku bangsa lain di sekitar mereka terlihat lebih makmur hidupnya. Mereka juga melihat berbagai suku bangsa lain itu menyembah berbagai dewa selain Tuhan. Orang Israel menduga terdapat hubungan antara kemakmuran berbagai suku bangsa Kanaan itu dengan dewa kesuburan sesembahan mereka. Orang Israel menduga kepercayaan berbagai suku bangsa Kanaan terhadap dewa kesuburan itu yang membuat mereka lebih makmur dibandingkan dengan Israel. Orang Israel lalu meniru pola hubungan berbagai suku bangsa Kanaan dengan dewa-dewi sesembahan mereka. Orang Israel meniru pola keyakinan berbagai suku bangsa Kanaan, kehendak manusia menuntun dan sang sesembahan mengikuti serta mendukung mewujudkan kehendak mereka. Orang Israel yang tidak meninggalkan Tuhan tetap beribadah kepada Tuhan, tetapi dengan pola keyakinan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Itu sebabnya, atas ibadah yang dilakukan orang Israel yang datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan Tuhan dengan bibirnya dengan kalimat hafalan, Tuhan tidak menyukainya. Tindakan jasmania orang Israel dalam melakukan perayaan rutin agama yang begitu meriah di rumah ibadah dan pada saat yang sama hatinya menjauh dari Tuhan, membuat Tuhan tidak suka. Perayaan agama rutin dan meriah di rumah ibadah dan pada saat yang sama melakukan berbagai tindakan jahat di luar rumah ibadah yang membuat Tuhan tidak suka, digerakkan oleh kesalahan pemahaman mereka. Hasil dari rangkaian pengulangan upacara jasmaniah yang digerakkan oleh hati yang menjauh dari Tuhan adalah hilangnya hikmat dari para pelakunya. Para pelaku ritual jasmaniah keagamaan ini kehilangan kemampuan menjalani hidup sesuai rancangan Sang Pencipta kehidupan. Kehilangan kemampuan menjalani hidup dengan benar. Mereka menempatkan Tuhan sebagai elemen pendukung untuk mewujudkan pola hidup yang dirancang orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan mengira sedang beribadah kepada Tuhan. Ketika rangkaian kegiatan di dalam upacara keagamaan yang dilakukan sekelompok orang menjadi hal yang lebih penting dari tujuan dilakukannya upacara itu sendiri, orang telah menyimpang jauh dari rancangan Tuhan. Karena seharusnya rangkaian upacara di dalam rumah ibadah menjadi sarana untuk memahami kehendak Tuhan, bukan tujuan ibadah. Iman adalah sandaran dan gantungan manusia pada sesuatu di luar diri manusia. Di dalam iman terdapat harapan. Harapan orang terhadap berbagai hal di dalam hidup yang digantungkan pada sesuatu di luar dirinya. Di dalam iman terkandung kepercayaan. Percaya bahwa sang sesembahan, apa yang menjadi pusat iman seseorang, dapat dijadikan penuntun dan penopang hidupnya. Karena menyadarkan diri kepada sesuatu di luar dirinya, orang beribadah kepada sang sesembahan.
Di dalam ibadah yang dilakukan terdapat penyembahan kepada sang sesembahan. Penyembahan merupakan ekspresi penghormatan, kecintaan, dan kekaguman kepada sang sesembahan. Penghormatan, kecintaan, dan kekaguman kepada sang sesembahan ini seringkali diwujudkan dalam tindakan berupa nyanyian dan doa, serta memberikan sesuatu sesuai dengan yang sang sesembahan kehendaki atau yang diharapkan menyenangkan sang sesembahan. Cara orang menyembah sang sesembahan sangat dipengaruhi oleh pemahamannya terhadap sang sesembahan. Ketika Allah dipandang sebagai keberadaan supranatural dengan kuasa maha besar yang bertugas menolong manusia mewujudkan keinginannya, bukan menjadi penguasa hidupnya, maka Allah menjadi elemen pendukung dari keinginan manusia. Manusia berada di depan dan Allah di belakang mengikuti manusia. Di dalam iman antroposentris, Allah melayani manusia, manusia dilayani Allah. Umumnya, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan memandang Allah seperti itu. Orang-orang yang memandang Allah sebagai keberadaan supranatural dengan kuasa maha besar yang bertugas menolong manusia mewujudkan keinginannya, suka menjalankan rangkaian upacara yang dihafalkan dan merasa telah melakukan penyembahan kepada Allah. Orang-orang ini menekankan kepada aktivitas fisik yang dihafalkan dan diulang, termasuk menghafalkan perkataan Tuhan tanpa mengerti maknanya. Orang-orang yang menekankan kepada aktivitas fisik yang diulang dalam menyembah Allah suka sekali menyampaikan perkataan Allah tanpa pernah menjadikannya sebagai panduan dalam pengambilan keputusan hidup. Iman antroposentris yang menempatkan kehendak manusia sebagai penggerak dan Allah sebagai elemen pendukung akan menghasilkan dualisme. Dualisme adalah pandangan yang memisahkan antara yang sakral dan yang sekuler dengan menciptakan tembok pemisah antara keduanya. Para penganut dualisme memandang ibadah hanya sebagai serangkaian ritual upacara di rumah ibadah, bernyanyi, berdoa, dan memberikan persembahan. Di luar berbagai kegiatan di halaman rumah ibadah dianggap sebagai wilayah sekuler. Rangkaian ritual upacara di rumah ibadah dilakukan untuk menyenangkan sang sesembahan agar mau menolong manusia mewujudkan keinginan mereka. Dualisme menyebabkan orang menganggap hanya rangkaian ritual upacara di gereja sebagai hal yang relevan dengan kerohanian mereka. Berbagai hal yang dianggap sebagai wilayah rohani itulah yang dipandang akan mengantar mereka layak di hadapan Allah. Sedangkan berbagai hal yang dianggap wilayah sekuler akan diatur dan dikelola dengan cara yang mereka anggap baik. Integrasi iman ke dalam kehidupan merupakan kebalikan dari dualisme. Seluruh sisi kehidupan manusia dipandang sebagai wilayah rohani yang harus ditundukkan di bawah kebenaran Tuhan. Manusia terdiri dari tubuh dan roh. Tubuh adalah bagian dari manusia yang memiliki bentuk fisik yang terlihat mata. Sedangkan roh adalah bagian dari manusia yang tidak terlihat mata, di mana pikiran, emosi, dan kehendak berada, sehingga menjadi penggerak tubuh. Beribadah bukan tentang menjalankan rangkaian upacara di rumah ibadah dan memuliakan Tuhan dengan nyanyian di bibir, serta memperkatakan perkataan Tuhan dengan mulut. Beribadah bukanlah tentang posisi tubuh yang membungkuk kepada sang sesembahan di rumah ibadah. Beribadah adalah tentang roh yang tunduk kepada sang sesembahan. Beribadah adalah tentang roh, pikiran, emosi, dan kehendak yang tunduk kepada kehendak sang sesembahan. Pikiran, emosi, dan kehendak yang mewujud di dalam tindakan tubuh yang sesuai dengan kehendak sang pencipta kehidupan.